Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa orang yang menafkahkan dia punya harta pagi, siang, malam, sirra wa alaniya, terang-terangan maupun sembunyi, falahum ajruhum inda rabbihim, buat dia pahala yang besar sekali di sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia nggak ada lagi ketakutan, nggak ada lagi kesedihan, nggak ada lagi kekhawatiran. Orang-orang yang gajinya kurang itu termasuk orang yang khawatir terus gitu. Ngitungin tanggal mulu kerjaannya. Tanggal berapa ini? Itu yang namanya persediaan beras diintip terus. Ya. Kalau orang berlebihan kan insya Allah kita bisa memberi ya kan. Kalau orang yang bawaannya kurang gajinya, bawaannya apa? Ngutang terus. Ya, tanggal masih belasan tapi utang udah jutaan. Saya di antara yang tema paling saya senengin di urusan sedekah itu jodoh, anak keturunan, utang di rumah, nah termasuk naik haji dan naik gaji. Hari ini kita lagi bicara naik gaji. Jadi dalam sedekah itu orang-orang yang punya modal, nggak punya modal itu beda. Saya bilang kepada jamaah semua yang hadir, baik di Masjid An-Nida TPI ini maupun di rumah, seberapapun Allah kasih gaji kita, asal ada judulnya gaji, ya, start from your salary, mulai dari gaji Anda itu. Saya memulai ibu bapak yang dirahmati Allah, wala riya wala sum'ah, ini nggak ada riya nggak ada sum'ah. Insya Allah Allah yang maha tahu hati saya. Saya bahagia sekali ketika memulai perjalanan ibadah sebagai seorang guru di semua madrasah. Jadi guru di sebuah madrasah dengan gaji 45.000 di tahun 99. Satu bulan. Kenapa saya senang, saya demen? Karena saya punya modal jadinya buat sedekah. Di dalam bayangan saya, gaji saya itu minimal 5 juta. Gaji saya minimal 5 juta, padahal di atas kertas 45.000. Oh gimana caranya? Saya tahu, saya ngerti, saya paham, saya melakukan dan saya yakin. Kalau sebelum tanggal gajian saya sedekain dari sekarang, minimal saya akan dapat 450.000. Minim. Paham tuh? Gaji saya tadi berapa? 45.000. Allah punya janji, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Mari sini kata Allah, duitmu yang aku berikan, aku akan kembalikan 10 kali lebih banyak. Lah duit belum di tangan saya nih. Tapi janji Allah udah ada kan? Udah kita tahu, udah kita pahamin, tinggal kita lakuin, tinggal kita yakinin. Bismillah. Kita salat hajat, kita sujud, kita bilang sama Allah, ya Allah bukan kamu terima nih yang 45.000. Saya terima juga kemana-mana jauh. Gak bisa bayar motor, gak bisa buat modal nikah, gak bisa ngasih duit orang tua. Apalagi buat bayar utang, jauh ya Allah. Saya gak mau terima yang 45, saya pulangin aja. Asal engkau kasih saya 45.000 dikali 10. 450.000. Orang lain mengatakan ini pamrih, orang lain mengatakan ini tidak ikhlas, orang lain mengatakan ini ada apanya gitu ya. Saya bilang ya inilah iman. Saya yakin sekali Allah akan bayar. Dan inilah doa, wahadat doa. Ini adalah doa permintaan. Kalau sudah judulnya doa, sah-sah saja buat saya tidak bersedekah pun berdoa. Contoh, ya Allah makasih ya udah engkau memberikan saya 45.000. Tapi kurang ya Allah. Kasihlah saya 4,5. Boleh tuh. Boleh nggak? Boleh. Pakai sedekah nggak yang tadi? Nggak pakai.
Ya Allah, kok kasih saya gaji 45.000 nih, kurang nih. Tapi alhamdulillah, coba deh kau tambahin jadi 4,5. Boleh. Lah apalagi ngomongnya begini, ya Rob, saya sedekahin lagi nih duit yang kau berikan kepada saya. Cuma belum waktunya nih, karena belum gajian. Rob, tiba saatnya gajian. Mudah-mudahan kau berkenan membayar saya 450.000. Dan entah bagaimana saya meyakini, mentawajuhkan, memvisualkan bahwa Allah berkenan membayar bukan akhir bulan, tapi akhir minggu. Hitungan saya sampai 5 juta tuh begini. Kalaunya Allah bayar saya sebelum tanggalnya, gue mau lewatin lagi nih. Kita mau sedekahin lagi. Bayangin, kalau saya gajian tanggal 28, katakanlah gitu, atau tanggal 30. Lalu Allah bayar saya di tanggal 15, 450.000 persis. Kemudian kita geser lagi, jadi berapa? Jadi 4,5 juta. Enggak salah saya ngomong. Nih hitungan main catur 2 langkah saja nih, gaji saya 5 juta. Dan wallah bu, Pak, itu yang terjadi. Tapi kan orang sekarang nih ketakutan. Lah kemarin saya ngomong, security saya dorong supaya kasbon gaji dia. Ada ustadz yang ngomongin kita di khutbah Jumat. Mana-mana dia ngomongin. Gak baik tuh. Sedekah pakai cerita ngutang segala. Kalau dibayar sama Allah, kalau enggak, lah ustadz sih pakai cerita gak percaya. Iya bener nih, kalau boleh saya ngomongin nama, ngomongin nama nih tahuan. Tapi karena kita di TV, ya jangan begitu dong. Ajarkan dengan keyakinan. Ada orang bilang begini, Ustadz, antum jangan kelewatan ngajar keyakinan. Nanti kalau orang-orang tidak ketemu apa yang Allah janjikan, nanti dia putus asa. Saya bilang, saya emang gak pernah mundur kalau bicara tentang janji Allah. Kenapa situ bisa ngomong kayak begitu? Barangkali situ belum merasakan keyakinan itu. Kalau saya mah beda banget. Udah ngerasain bener. Ibarat kita makan obat ya. Kalau kita udah makan cespleng nih obat, kita ngomong sama orang apa coba? Udah telan aja dah. Enggak kita pakai kasih tahu judulnya apa, mereknya apa, udah telan. Emang enggak udah telan? Gitu. Enggak ini udah bandel ya, telan. Kenapa? Karena kita ngerasain betul. Ada tukang nasi goreng di pinggir jalan, enak bener. Jangan-jangan kita malah beliin tuh nasi goreng buat teman kita. Saking enak. Saya begitu. Dan Allah sih, Allah mah gak pernah bohong. Bener-bener sama. Kalau sudah sekali kita iman sama Allah, itu gak pakai cerita jengkal mundur, jengkal maju. Baik, sebelum nih sampai jadi fitnah dari orang-orang yang tidak paham, segala apa sedekah yang disampaikan lewat saya, ya lewat saya, bukan buat saya. Ini perlu perhatian nih dari semua jamaah yang ada di sini maupun di Anida itu ya, di seluruh tanah air. Sedekah-sedekah yang disampaikan oleh pemirsa maupun dari jamaah yang langsung itu bukan buat saya, tapi lewat saya. Kalau ceritanya buat saya ya saya kantongin, tapi karena ceritanya lewat saya, kita salurin lagi. Nah masalah salurinnya bagaimana, ya panjang ceritanya deh, ya kan. Nanti ini sekadar pemberitahuan aja ke jamaah, sebab kayak tadi nih, kemarin sedekah motor, terus sedekah mobil, dan kan sedekah rumah. Nah orang-orang yang melihat, Ustadz banyak ini aja nih. Kita kalau makan duit sedekah, kita punya perut, itu api neraka judulnya. Saya mah mendorong orang buat bersedekah, bukan nyari sedekahan.